Nah, jadi silakan dibuka dulu daftar isinya aja dulu. Materi PAT kita ini berarti nanti mulai dari fungi, pelantai, animalia, ekologi, dan perubahan lingkungan. Jadi ada 5 KD. Nah, saya kasih tahu sebaran materinya aja dulu. Apa ini? Ya, yang ngerjain satu soal itu nanti jatuhnya pas KKM ya. Nah, kamu itu sebenarnya remet. Cuman karena kamu nyesek dan ini sudah akhir-akhir pertemuan kita, saya lagi sosok imut aja berbaik hati. Biasanya sih mau kurang 1 poin pun itu tetap remet biasanya. Oke ya. Nah, nanti kita lihat sebaran materi dulu ya. Fungi itu nanti kita keluarkan 10 soal. Sudah, fungi 10 soal. Yang mau ya silakan dicatat, enggak ya sudah. Saya nggak akan memaksa. Kalau ngerasa butuh catat ya. Pelantai 15 soal. Animalia 15 soal. Ekologi 6 soal. Perubahan lingkungan 4 soal. Jadi totalnya kita nanti ada 50 soal. Ya, 50 soal dan semuanya PG, tidak ada esai. Ini sudah sangat cukup membantu yo. Kalau dulu waktu bukan online kayak gini ya, itu kita kalau PAT itu 70 PG, 3 esai. Itu dulu. Kalau ini kan udah lumayan banget ya, udah tinggal 50 dan semuanya PG. Berharapnya dengan begitu kalian semakin ringan dan semakin tinggi nilai yang akan bisa kalian capai. Oke, kita lihat. Tadi 10 fungi, sekian pelantai dan seterusnya, apa aja sih? Mungkin untuk materi 3 bab terakhir mungkin agak masih lebih ingat ya. Misalnya untuk ekologi dengan perubahan, yaitu kemungkinan besar masih ingat banget lah gitu. Apalagi kalau untuk perubahan lingkungan, dia juga nanti banyak yang kayak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sih. Misalnya untuk mengurangi dampak polusi gitu. Itu kan kegiatan apa ya, yang juga memang kita lakukan. Aplikatif lah gitu ya. Nah, untuk 2 bab di awal mungkin sudah mulai agak lupa ingatan. Jadi kita bahas dari awal dulu. Tapi berharapnya saya sih kalian tetap masih ingat. Jadi tinggal nanti reviewnya itu benar-benar cuma lihat-lihat aja, oh iya udah ya. Nah, kita buka mulai dari fungi. Silakan buka bukunya, buka catatannya, buka mungkin PPT yang pernah saya kirim, silakan dilihat dulu. Jadi nanti di fungi itu boleh lihat dulu bukunya. Apa sih yang dibahas di fungi? Pertama, kita harus tahu cirinya. Ciri fungi secara umum sama ciri per divisi. Kan divisinya ada 4 dong ya. Zi abadi, zigo, asko, basidio, diptero kan. Nah, masing-masing divisi itu cirinya apa lagi? Itu mesti diingat. Terus apalagi? Klasifikasi. Maksudnya ya tadi, Zi abadi itu kan udah klasifikasi dan karakteristiknya. Terus apalagi? Daur hidupnya atau siklus hidupnya yang kemarin ada gambar-gambar daur itu. Plasmogami, karyogami, dan seterusnya. Ya. Terus apalagi? Spesies dan peranannya. Dan ini nanti tolong diingat per divisi ya. Jadi karena nanti akan ada, saya mintanya gini, kamu tahu dia divisi apa, contohnya apa, peranannya apa. Jadi jangan nanti kamu udah ingat banyak sekali nama jamur, tapi kamu nggak tahu di mana dia termasuk divisi mana, ya sayang juga kan. Jadi nanti mumpung kamu akan mempersiapkan diri untuk belajar, ya kayak gitu caranya. Diingat per divisi contohnya apa, peranannya apa, gitu ya. Kemudian apa? Kemudian simbiosis. Simbiosisnya jamur itu ada apa aja sih? Saya nanya dulu lah sebelum saya tampilkan. Harusnya sih ketika tadi saya ngomong ini udah mulai diingat, oh ya ini yang ini yang ini. Atau ada di antara kalian yang, itu yang mana ya? Ada yang kayak gitu nggak? Ini Bu Elsa ngomongin apa ya? Ada yang kayak gitu ya? Atau ngerasa deja vu begitu ada? Nah, kayaknya dari senyumnya semuanya masih ingat. Ya, karena semuanya masih ingat, kalau gitu saya tanya, Catherine, simbiosis jamur ada apa aja sih? Yang lichen, mycorrhiza. Nah, memang keren banget kan? Seperti dugaan saya sangat positif dengan kelas ini dan memang benar masih ingat semua. Saya percaya semuanya kayak Catherine nih, masih ingat semuanya, mantap. Berarti sebenarnya materi fungi udah bisa kita lewatkan ya, udah selesai. Oke, jadi nanti dari 2 yang tadi Catherine sebutkan, hanya 1 yang saya keluarkan. Di PAT saya hanya akan ngeluarin tentang mycorrhiza. Saya nggak ngeluarin fungi. Catat. Saya nggak perlu bilang catat deh, kalau ngerasa butuh catat, enggak ya udah. Ya, sambil saya tampilkan aja supaya benar-benar ngeh, takutnya nanti ada yang raba-raba.
apa namanya? Jadi kayak bingung itu maksudnya apa gitu. Udah kelihatan PPT saya yang jamur, kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Oke, thank you. Nah, pertama kita harus tahu ciri jamur dong, ciri umum dan kemudian nanti ciri setiap divisi ya. Yang pasti dia eukariotik, karena yang prokariotik kan kemarin cuma monera kan, di luar itu ya eukariotik. Heterotrof, nggak bisa berfotosintesis kan. Lalu punya dinding, tapi ingat dindingnya disusun oleh zat kitin. Kenapa? Karena nanti pelantai juga kita ngomong dia punya dinding, tapi penyusunnya selulosa. Nah, itu perlu diingat. Terus apa lagi? Dia disusun oleh hifa-hifa. Oke. Terus kita langsung ke sini. Ini kayak begini nih. Zigomikota cirinya apa? Kalau kalian masih ingat waktu itu kita pernah bikin begini nih. Masih ingat nggak ya kalian? Abadi. Masih ingat nggak tuh? Itu 4 divisi pada jamur. Zigo, Asko, Basidio, Deutero. Nah, kita bisa bedakan mereka berdasarkan hifanya kan kemarin. Nah, saya nanya Steffi, zigomikota itu hifanya bagaimana ya? Bersekat atau tidak, gitu aja. Ada yang ingat? Bersekat? Enggak bersekat. Tidak ya, hanya antara iya atau tidak, tapi salah ingat salah jawaban nanti ya. Dia tidak bersekat. Kalau Asko bagaimana? Asko bersekat. Basidio gimana? Basidio bersekat. Ini secara umum ya, kita juga di soal PAT nanti ya secara umum yang kita keluarin. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh zigomikota yang agak beda sendiri, cuma dia yang nggak bersekat. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa lihat lagi berdasarkan apa? Reproduksi aseksualnya. Zigomikota kemarin reproduksi aseksualnya menggunakan apa ya, Revin? Halo, Revin? Saya udah lupa, Miss. Udah lupa ingatan, udah ini ya, kayak yang lalu biarlah berlalu ya, Bu, gitu ya. Oke. Ini pakai apa? Ada yang ingat? Sporangium. Yang lain ini, Ascobasidio deutero, semuanya menggunakan apa? Conidium. Jadi, nih kalau kita buat yang di bawah ini sama dengan di atas, SDA. Sama dengan di atas ya. Conidium berarti maksudnya. SDA. Oke. Berarti di sini kita bisa lihat zigomikota itu tuh yang agak beda sendiri. Hifanya yang nggak bersekat dia sendiri, yang reproduksi aseksual pakai sporangium dia sendiri, yang lain ya dilihat aja. Ya, aseksualnya yang lain itu pakai conidium. Terus yang lain itu hifanya bersekat secara umum ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Ya reproduksi seksualnya. Ini sih yang paling gampang ya. Reproduksi seksualnya ya tinggal sesuaikan dengan namanya. Kalau zigomikota berarti pakai apa dong? Zigospora. Ascomycota berarti pakai apa? Ascospora. Basidiomycota pakai apa? Basidiospora. Sekarang saya nanya lagi, kalau Deuteromycota pakai apa ya, Gerardo? Deuteromycota reproduksi seksualnya? Deuteromycota. Kamu terjebak. Makrio. Saya nggak tahu, sudah lupa. Makrio? Ya. Reproduksi seksual Deuteromycota menggunakan apa? Setahu saya belum diketahui apa. Yes, itu dia jawabannya. Jadi jangan mentang-mentang tadi kalau jigospora, askospora, basidiospora, deuterospora. Anda terjebak. Ini tidak diketahui. Tidak diketahui. Sehingga dia dikatakan sebagai jamur imperfect. Imperfect atau imperfectii. Jamur tidak sempurna. Kenapa? Karena reproduksi seksualnya tidak diketahui. Nah, tolong diingat lagi, ini waktu itu pH pun sudah kita keluarkan ini. Kita sudah bahas ini berkali-kali sebenarnya. Oke, jangan lupa lagi ya. Silakan dicatat, kalau belum sempat nyatat silakan di screenshot karena saya harus hapus ini. Tuh kan jadi jelek ya. Oke, ya. Nah, itu untuk ciri tadi. Jadi sekarang kalau kita lihat per divisi udah enak nih. Misalnya zigomikota hifa tidak bersekat ya kan, dari dengan kita bikin kayak tadi udah dapat ya.
seksual pakai zigospora, aseksual pakai sporangium. Jadi sudah di situ semua gitu. Nah, kalau tambahan ini zat kitin, dindingnya dari zat kitin ini kan ciri jamur secara umum. Tuh. Jadi itu untuk ciri divisinya. Terus nanti untuk karena dia nanti reproduksi aseksualnya pakai sporangium, jangan lupa juga struktur sporangium. Yang mana sporangiofornya, ini tangkainya ini ya. Kemudian mana rizoidnya yang kayak akar, mana sporangiumnya, ini dia kotak spora. Kemudian mana stolonnya, ini dia. Tuh ya, tolong diingat struktur sporangium itu. Oke, sama ya, ini juga sama aja. Ya, jadi nanti tolong diingat mana itu sporangiofor, mana rhizoid, mana stolon, dan seterusnya. Oke, silakan disimak kata saya dengan bijak. Kalau ada kata-kata tolong itu penekanan gitu ya. Jadi kalian harus fokus, mulai berdikit udah nanti kalian nggak tahu apa-apa lagi. Nah, ini kalau ini terang saja saya bilang ini bakal saya keluarin siklus ini. Tapi yang mana? Karena ini banyak sekali ya. Untuk memahaminya itu 1 lembar buku kan di buku kalian. Yang mana ya itulah yang harus kalian pahami. Coba misalnya lihat bukunya ada di halaman berapa tentang daur zigomicota ini. Jangan kalian pikir ini kan banyak banget, pasti nggak dikeluarkan. Halaman 145 1 lembar itu isinya tentang menjelaskan ini. Oke, jadi jangan lupa nanti misalnya nih gametamnya itu yang mana sih? Hifanya, hifa plus min apa sudah ada antheridium archegonium ya? Gitu. Terus apa itu plasmogami? Terus apa itu kariogami? Oh, plasmogami itu gami melebur, plasma cairan sel, berarti peleburan cairan sel. Tapi intinya belum. Maka nanti di sini kita ketemu zigospora yang masih di kariotik. Mana zigospora? Ini zigospora, ini zigospora. Lalu nanti dia kariogami. Kariogami itu berarti intinya yang sudah melebur sehingga kita bisa menemukan zigospora yang intinya sudah di fluid. Oh, lalu di sini ada meiosis. Meiosis di situ berarti terjadi pengurangan jumlah kromosom sehingga kembali kita bisa membentuk spora yang haploid di sini. Nah, itu nanti tolong dipahami. Yang mana yang keluar nggak tahu, pokoknya ada dalam siklus ini. Tuh ya. Oke, sama ini sama aja bentukannya. Oke. Nah, terus contohnya langsung diingat tadi per divisi saya bilang misalnya contohnya zigomicota apa tuh? Contohnya zigomicota misalnya ada Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe. Oh, mucormucedo untuk yang menguraikan kotoran dan seterusnya. Ya. Nah, kita ke ascomycota. Hifa bersekat. Tadi juga kita udah bikin kan ini. Reproduksi aseksual conidium, seksual ascocam. Tadi udah. Jadi tinggal, makanya saya bilang dengan mengingat tabel tadi kamu sudah tertolong di banyak soal. Oke. Terus, daur ini dikeluarin kah? Iya. Kan di awal saya udah bilang, apa sih yang dikeluarin ya? Cirinya ya daurnya ini dikeluarin. Iya. Ya. Nah, jadi nanti di sini tolong kamu ingat daurnya ascomycota itu di buku juga ada di halaman berapa dia menjelaskan itu? Halaman 146 sampai 147. Nah, tolong nanti dipahami di video penjelasan juga ada ya. Jadi nanti di sini dia ada kalau untuk ascomycota dia sudah bisa dilihat ada ascogonium, ada antheridium. Nggak lagi cuma hifa plus hifa min kan? Kenapa? Ya karena sudah bisa lah dibedakan jantan betinanya gitu ya. Anter, ingat anter itu oh cowok, salah satu kerjanya nganter-nganterin ceweknya, ya udah antheridium yang jantan, jangan lupa ya. Asco yang betina. Nah, di sini kemarin kita lihat ketika nanti spora ini, ascospora ini jatuh di tempat sesuai, dia akan membentuk tadi ascogonium dan antheridium. Kemudian ini nanti akan terjadi yang namanya plasmogami, peleburan cairan sel. Ingat, saat plasmogami, siapa yang pindah? Cowok ke cewek atau cewek ke cowok kemarin? Yang mana yang pindah? Andi. Iya, Miss. Yang pindah siapa ke siapa? Plasmogami kan, Miss? Ya. Di gambar ini. Antheridium ke ascogonium. Pintar, masih ingat, bagus. Ya, ingat kemarin saya udah bikin juga kan filosofi dalam kehidupan kita. Yang bergerak itu adalah cowok. Cowok yang mendatangi perempuan. Jangan terbalik kalau belajar dari jamur kan. Oke. Nah, ingat di sini kemarin ada saluran penghubungnya. Apa nama saluran penghubungnya ini kemarin? Masih Andi? Dia kan pindah lewat jembatan penghubung kan. Apa nama jembatannya itu? Kopulasi.
kopulasi mah proses kawin ya. Jembatan penghubungnya ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Trikogen bukan? Yes, trikogin. Ya, jadi jembatan penghubung supaya si anter bisa pindah ke asko ini kemarin pakai trikogin. Ya, sehingga terbentuklah nanti askokarp dari hifa-hifa yang dikaryotik. Kenapa dikaryotik? Karena dia baru plasmogami, intinya belum lebur. Nah, nanti kemudian ketika askokarp ini sudah cukup dewasa akan dilanjutkan dengan karyogami. Karyogami berarti intinya melebur, sehingga kita sudah mulai mendapatkan inti askokarp tadi yang diploid. Nah, nanti setelah dapat inti yang diploid sudah karyogami, dia akan berlanjut ke meiosis. Meiosis ingat ya tahapannya 2 kali ya, dan menimbulkan pengurangan jumlah kromosom sehingga dari 1 spora bisa membentuk 4 karena 2 tahapan, 1 jadi 2, tahap kedua 2 jadi 4. Nah, dan di sini ada pengurangan jumlah kromosom, maka dari tadi yang sifatnya diploid menjadi haploid. Nah, tapi tidak selesai di situ, dia akan melanjut dengan mitosis sehingga dalam sekali siklus akan dihasilkan 8 askospora yang N atau yang haploid, tolong diingat ya. Jadi nanti kalau di zigomikota di basidio kan kita nggak di basidio masih di zigomikota kita nggak terlalu minta detail ya, berapa nggak usah. Tapi kalau di askomikota kalian mesti ingat berapa sih askospora yang akan dihasilkan dalam satu siklus? Ada 8 dan sifat askosporanya gimana? Ya haploid sudah pasti, kenapa? Karena sudah mengalami meiosis sebelumnya. Begitu, jelas ya? Jadi kembali lagi saya bilang, yang mana nanti yang ditanya nggak tahu, ada banyak di situ yang bisa dipertanyakan. Oke, itu untuk asko. Nah, terus apalagi yang perlu diingat ya contoh-contohnya. Askomikota misalnya contohnya apa? Neurospora crassa yang buat oncom, apalagi Aspergillus swenti yang buat kecap. Terus penicillium kan ada yang Penicillium notatum sama yang TT ya, Camembert levi-forti. Nah, itu tolong diingat. Apa nama-namanya, lalu apa peranannya. Oke. Nah, kita ke basidio. Basidio micota juga cirinya tadi kita sudah lihat di tabel yang tadi. Nah, nanti tolong ini diingat strukturnya. Karena kan kalau untuk basidio micota dia secara umum sudah makroskopis ya, artinya sudah besar ukurannya bisa dilihat langsung. Jadi nanti tolong pahami strukturnya. Nah, ini yang kayak tudung ini namanya apa sih? Kursor saya kalau saya gerakin gini kelihatan kan? Kelihatan, Miss. Kelihatan kan ya? Oke, thank you. Nah, yang berbentuk seperti tudung ini namanya apa? Pileus. Kalau nanti kayak ada semacam kroak-kroak gitu di situ namanya apa? Scales. Lalu lembaran yang di bawah ini kita sebut dengan gills atau lamella. Nah, disinilah kalau kita cabut nanti terdapat basidiospora itu kan di dalam gills atau lamella ini. Nah, tangkainya ini kita sebut dengan stipe. Stipe ya, lalu akarnya ini kita sebut dengan rhizoid. Nah, ini ada anulus dengan volva itu selubung pembungkusnya. Tolong diingat struktur jamur basidio. Nah, ini biar kalian nggak terlalu pusing, daur ini nggak saya keluarkan. Ya, daur basidio enggak. Jadi yang perlu diingat untuk daur siapa? Zigo dan asko. Itu pun sudah cukup banyak itu ya. Oke, basidio tidak. Untuk daur. Oke. Lanjut kita ke, nah ini sama aja ya gambar tadi kan saya bilang basidio, tolong dipahami strukturnya ya. Misalnya ini nih. Oh, ini ya yang namanya lamella atau bilah atau gills tadi ini. Di sini tadi ada basidiospora kan. Tangkai ini tadi namanya apa? Stipe. Oke. Nah, kemudian contoh-contohnya, nanti tolong diingat juga contoh dalam bentuk gambar. Ya, jangan dilupakan nanti ada contoh dalam bentuk gambar juga. Ini tadi zigomikota, contohnya ini buat apa aja, diingat. Terus askomikota, nah ini buat apa aja, ya. Jangan lupa nanti ini gambar oncom, oncom itu kayak orange-orange, kalau tempe beda ya. Oke, kemudian, nah ini Saccharomyces yang buat tape, jangan lupa bentuknya ini. Yang dia kan ini kan askomikota yang uniseluler, dia bersel satu, jadi ini dilihat pakai mikroskop, nanti dia kayak bulat-bulat doang. Kalau ada yang kayak angka 8 begini berarti dia sedang budding atau bertunas. Tolong diingat, tadi kan saya bilang ada beberapa nanti yang gambar-gambar juga, jadi perlu juga kalian ingat-ingat gambar. Kalau misalnya yang saya tanya gambar, ya banyak-banyak lah lihat buku dan slide, karena saya ngambil gambarnya ya dari situ. Ya. Nah, ini adalah contoh askomikota yang makroskopis, jadi bisa dilihat langsung ya. Yang bentuknya kayak mangkok ini, atau ada yang kayak begini. Ya, ini adalah golongan askomikota. Terus berikutnya,
Basidio, nah ini tolong diingat contoh-contohnya dan peranannya. Volvariella volvacea, auricularia auricula yang jamur kuping, kemudian pleurotus, kemudian ada lagi tuh di gambar langsung deh. Oh nanti gambarnya. Nah deuteromycota mungkin paling perlu diingat ya inilah epidermophyton sama malassezia yang penyebab kaki atlet dan paru. Oke. Kemudian, nah ini gambar-gambar ini tolong diingat ini apa? Oh jamur tiram. Ini kan golongan basidio kan. Ini jamur shiitake, jamur kancing, jamur merang. Ini adalah golongan-golongan untuk jamur Basidiomycota. Jangan lupa ya. Terus tadi kalau oncom yang orange-orange tempe kayak gini itu kan juga biasa kita makan, jadi seharusnya nggak lupa. Nah itu untuk jamur-jamur divisi. Tadi untuk deutero cirinya apa? Ya kamu ingat bahwa dia reproduksi seksualnya belum diketahui sudah. Nah untuk simbiosisnya fokus aja di mikoriza tadi saya bilang. Nah mikoriza itu sendiri apa? Simbiosis jamur dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Nah nanti ada dua, ada ekto, ada endo. Kalau ekto berarti dia menembusnya hanya sampai epidermis saja, lapisan paling luar. Kalau endomikoriza dia bisa menembus sampai ke jaringan korteks. Jadi jaringan tumbuhan itu setelah epidermis, korteks, endodermis, dan seterusnya. Nah, jadi kalau endomikoriza dia nembusnya agak lebih dalam maksudnya. Jaringan lebih ke dalam lagi yaitu korteks. Sudah, itu aja kalau untuk jamur. Dari situ sudah ada 10 soal dari tadi kita omongin. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke pelantai. Tolong reminder saya kalau jamnya sudah habis ya. Karena nanti saya pasti agak-agak, bukan pasti, takutnya lupa. Yo, dibuka dulu tentang pelantai, dibaca-baca dulu kira-kira 15 soal itu bakal apa aja ya, gitu ya. Oke, sudah dibuka yang pelantai? Ya, kita lihat yang pelantai ya. Jadi di pelantai, nanti di situ kan kalau pelantai berarti kita berbicara tentang tumbuhan secara umum sama klasifikasinya. Ada tumbuhan berspora, ada tumbuhan berbiji kan. Mulailah di situ ada lumut, ada paku, ada gimnos, ada angios. Ini ada 4 kan berarti klasifikasi ini. Nanti angios dibagi lagi dong jadi monokotil, dikotil. Masing-masing kamu harus tahu ciri-cirinya. Jadi kamu tahu ciri pelantai secara umum, lalu kamu juga mesti tahu ciri semuanya tadi masing-masing. Bryophyta itu cirinya apa? Jadi kan ini ciri pelantai ini loh. Terus kenapa ini harus beda-beda lagi? Berarti masing-masing ada ciri khasnya lagi kan? Nah itu tolong diingat. Jadi cirinya lumut apa, paku apa, gimnos apa, angios apa. Sehingga nanti mereka berbeda. Apa sih yang membedakan? Gitu ya. Itu masing-masing nanti ada seperti itu ya. Jadi tolong dipahami. Kita lihat langsung aja. Kok saya lihatnya di sini. Saya buka lagi dulu PPT-nya. Pelantai ya. Sambil dibuka-buka bukunya, biar nanti kalau saya nanya-nanya nggak bingung lagi ya. Oke, tadi kita bilang ini 15 soal.
Kira-kira 15 soal dari sini itu apa aja sih? Ya, saya share screen dulu ya. Tadi untuk fungi udah clear ya. Ya, sekarang kita ke plantae. Tadi saya sudah bilang, kalian tahu pahami lagi ciri plantae secara umum. Apa nih ciri plantae secara umum ya ini? Ya, ada di slide-slide kita semuanya kok sama di video pembelajaran. Pokoknya ya semuanya pastinya sudah kita bahas di kelas ya. Nah, misalnya ini apa? Multiseluler, eukariotik, terus non-motil, artinya dia nggak bergerak aktif. Makanya nggak pernah kan ada pohon yang, oh tadinya di depan rumah Bu Elsa, sekarang udah pindah loh ke depan rumah Radit. Nggak mungkin, ya. Karena dia bergeraknya sangat sedikit. Palingan gerakannya cuma tropisme, nasi gitu. Jadi makanya dibilang non-motil, tidak bergerak, berpindah tempat maksudnya. Tidak bergerak aktif. Lalu dia berklorofil. Berklorofil berarti karena itu dia bisa berfotosintesis. Karena dia bisa berfotosintesis, maka dia bisa dikatakan bersifat autotrof. Nah, dan proses fotosintesis itu nanti menghasilkan amilum. Maka dia dikatakan memiliki kemampuan menyimpan makanan dalam bentuk amilum atau zat tepung. Ya, dia juga punya dinding, tapi umumnya dari selulosa. Beda tadi kayak jamur punya dinding, tapi umumnya dari lignin. Kalau untuk siapa tadi? Untuk jamur tadi kitin ya. Ya. Nah, itu ciri umumnya. Terus ciri masing-masingnya kita lihat satu-satu. Ya. Nah, jadi nanti di sini plantae kita bisa kelompokkan berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut. Ya. A trakeo, A tidak berpembuluh, tidak bertrakea pita. Yang kedua berpembuluh, trakeopita. Yang tidak berpembuluh cuman bryopita. Berarti kamu bisa tambahkan ciri lumut selain yang tadi. Berarti dia atrakeopita. Tidak berpembuluh angkut. Yang lain ini trakeopita berpembuluh angkut, baik paku, gimnos, angios. Berarti monokotil-dikotil masuk ya. Terus apalagi nih yang membedakan? Caranya berkembang biak. Lumut dengan paku, mereka berdua kalau dari cara berkembang biak sama-sama berkembang biak dengan apa? Ada yang ingat? Jason mungkin ingat, Jason Kena? Lumut dengan paku berkembang biak dengan bilang yang gini. Dengan spora bukan? Yes, good. Dengan spora. Berarti tambahan cirinya apa? Oh, untuk lumut berkembang biak dengan spora. Paku berkembang biak dengan spora. Untuk ini udah ada nih spermatopita. Berarti berkembang biaknya dengan biji. Siapa itu? Gimnos, anios. Ya, jadi itu tambahan ciri-cirinya. Terus apalagi? Ya kita lihat satu-satu karena nanti di situ dia soal-soalnya di dalam-dalamnya itu. Oke. Nah, nanti tolong di sini kalian pahami metagenesisnya. Metagenesis itu pergiliran keturunan. Nih, sebelum saya lanjut, ini buat yang remet. Saya langsung tambahkan poinnya sekarang, sekalipun nanti nggak langsung bikin jadi auto nggak remet, paling nggak kan lumayan nambah ya. Apalagi kalau yang nilainya 73,3, bisa jawab di sini, nggak perlu kirim-kirim soal. Masih ingat nggak sih jembatan keledai untuk mengingat daur lumut? Saya nih jembatan keledai nih, karena kalau ingat jembatan keledai, paham isinya. Boleh pakai versi kamu, boleh pakai versi yang saya pernah share. Ada yang masih ingat? Kalau yang remet-remet nanti nggak dapat, beberapa menit saya kasih ke yang nggak remet, tapi nanti yang nilainya di bawah 90 ya. Kalau yang di atas 90 tinggi banget. Tapi nggak apa-apa deh. Yang buat remet, ada yang mau coba? Sebelum kesempatan saya alihkan. Jembatan keledainya aja dulu saya minta. 1, 2, 3. Oke, buat siapa aja? Ya. Ada yang masih ingat nggak jembatan keledainya? Langsung saya tambahin poin. Di nilai ekologi sama perubahan. Ya, siapa tadi? Bisa nyoba ya, Mas. Apa, Leh? Saya mau nyoba. Mau nyoba? Iya. Ya, silakan. Ini versi saya, Mas, yang saya ingat ya, Mas. Jembatan keledai itu yang metode untuk menghafalkan sesuatu bukan sih, Mas? Ya, betul. Okay.
Nggak mesti itu, kalau memang kamu tahu menjelaskan semuanya juga boleh, bebas ya. Mau mengingatkan jembatan keledainya atau menjelaskan langsung si metagenesis lumut boleh. Sering saya bilang jembatan keledainya atau cara cepatnya gitu ya, supaya kalian gampang mengingatnya. Jembatan keledai itu yang saya ingat itu untuk hafalin gaur hidupnya ya, Mas. Gaur hidup lumut gitu ya, Mas. Ya, apa? Bryophyta sama Bryophytina ya. Belum masuk ke pertanyaan saya. Oh. Karena yang saya minta daurnya, metagenesisnya, berarti pergiliran keturunannya. Boleh, ada yang mau menjelaskan langsung juga boleh ya. Dari apa menjadi apa, jadi apa, dan seterusnya. Fase gametofitnya apa, fase sporofitnya apa. Ini nggak boleh lupa loh ya. Nanti ini ada beberapa soal tentang kayak gini-gini ini. Silakan Kalista. Yang jembatan keledainya aja. Kalau nggak salah yang lumut itu ramal jet. Ya, bisa dijelasin nggak itu apa si ramal jet ini? Jadi kalau peraknya spora, kalau malnya, kalau M-nya Ma. Kalista. Lupa kalau yang Ya. mana. Protonema. Terus ramal L-nya lumut. Bagus. Z-nya zigot, embrio, S-nya sporagonium. Mantap. Bagus. Oke, thank you Kalista, sudah ditambahkan poinnya. Jangan lupa ya anak-anak ya. Kok ini lagi yang saya buka, karena barusan nambahin nilainya Kalista ini. Oke, ini saya jelasin yang pakai diagram dulu biar mudah kita paham. Mana sih? Oh ini dia. Nah, seperti ini. Ya, ini yang tadi dijelasin Ramaljes oleh Kalista. Jadi apa itu Ramaljes? Seraknya itu menunjuk ke spora ini. Maknya itu tadi adalah protonema ini. L-nya adalah lumut. Lalu setelah L ada Z. Z berarti zigot. Otomatis sebelum ada zigot, maka ada peleburan gamet jantan, gamet betina. Jangan lupa yang anter itu yang jantan sehingga bisa membentuk sperma. Berarti kalau anternya jantan ya archegoniumnya yang betina membentuk sel telur. Melebur mereka ini terbentuk zigot. Zigot jadi embrio. Embrio boleh ditulis boleh enggak ya. Lalu nanti akan membentuk sporogonium. Otomatis kalau sudah ada sporogonium ini pasti ada sporangium di dalamnya sehingga nanti kembali bisa menghasilkan spora. Itulah yang kita sebut kemarin. Terserah ya, kalian boleh bikin loh cara sendiri yang membuat kalian lebih mudah mengingat. Ya, karena itu ada beberapa. Ramal zes. Nih, kemarin saya juga sudah buat bagian ini nih haploid ya. Kemudian bagian zes ini diploid. Tuh, kalau masih ingat loh ya. Ya, bagian ramal ini haploid, bagian zesnya ini diploid. Nah, di sini kita perlu tahu fase gametofitnya apa. Fase gametofit itu adalah fase di mana dia bisa membentuk gamet. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, Graciela, fase gametofit lumut berarti apa dong? Lupa. Tinggal lihat loh itu sebenarnya. Makanya, tapi memang perlu paham konsep dulu sih. Yang namanya fase gametofit, fase di mana menghasilkan gamet. Siapa yang menghasilkan gamet di sini? Gamet itu yang mana sih? Rafael? Ya, Miss. Ya, fase gametofitnya lumut itu berarti apa ya? Tadi apa, Miss? Fase gametofit lumut.
Gametofit sendiri artinya pembentuk gamet. Fase gametofit itu berarti fase yang bisa menghasilkan gamet. Tinggal lihat ini, kalian gak usah pusing-pusing lihat ke sana sini loh. Lihat aja ini gamet loh. Oh, Antheridium, Archegonium sehingga membentuk sperma sel telur itu gamet. Siapa yang menghasilkan mereka ini? Graciela. Miss. Ya, yang menghasilkan ini nih, lihat panah ini ya. Siapa yang menghasilkan dia? Itu sendiri. Yang membentuk anter, arke, itu siapa? Lumut itu sendiri. Ya, lumut itu sendiri sayang. Jangan dilupa-lupakan ya. Berarti fase gametofit apa? Ya, lumut itu sendiri. Fase sporofit, cerna ya kata-kata saya. Fase sporofit adalah fase yang menghasilkan spora. Berarti siapa ya Rafael yang menghasilkan spora dari siklus ini? Sporogonium, Miss. Sporogonium. Yes, sporogonium. Boleh nggak Bu sporangium? Boleh. Karena pastinya sporogonium itu nanti sudah mengandung sporangium atau di dalam sporogonium itu pasti ada sporangium sehingga dia bisa membentuk spora. Bisa ya? Itu fase gametofitnya. Nah, waktu itu di sini kita juga bertanya tentang fase dominan. Fase dominan itu maksudnya apa? Fase dominan itu adalah fase yang nanti dia umurnya lebih panjang gitu ya. Yang mana yang fasenya lebih dominan kalau dalam daur lumut? Ya lumut itu sendiri. Berarti apa? Ya berarti fase gametofit. Nanti kalau paku siapa yang dominan? Ya paku itu sendiri. Dia sebagai fase apa? Nah, itu perlu kalian ingat. Jelas ya? Jadi nanti kalau misalnya ini semuanya saya bikin kosong nih, saya kosongin semuanya, kamu mesti tahu. Ya pasti ada clue-nya sih ya. Jadi misalnya untuk ini supaya menunjuk antheridium mungkin nanti saya tunjukin sperma. Sehingga kamu harus tahu ini apa nih yang bentuk sperma? Oh anther, bukan arke gitu. Terus ini tadi kita buat nih fase gametofit nih. Jadi fase gametofit di sini dia nunjukin fase di mana gamet terbentuk nih ini. Terus fase sporofit di mana sporogonium menghasilkan spora. Jangan lupa. Oke ya. Itu untuk metagenesis lumut. Banyak banget nih yang terlempar. Ini sih sama aja. Saya hapus dulu ya. Ini sama aja kayak yang tadi anak-anak. Cuman ini lebih dibuat kotak-kotakannya lagi, sama aja. Jadi dari spora jadi protonema, protonema menjadi lumut, lumut yang kemudian membentuk anther, arke, terbentuk sperma ovum, melebur terbentuk zigot, kemudian jadi sporogonium. Sporogonium memiliki, ketika dia semakin dewasa dia akan memiliki sporangium sehingga menghasilkan spora. Udah gitu ya. Nah berikutnya sama aja ya. Nih itu tolong diingat. Nah misalnya ini. Jadi selain tadi kita paham cirinya, kita tahu metagenesisnya, terus tahu juga lah beberapa contohnya gitu dalam bentuk gambar juga ya. Jadi misalnya ini nih mewakili misalnya. Ini kalau ketemu bentuk seperti ini berarti apa ya? Lihat ini ada lobus-lobusnya yang membentuk dia seperti love. Maka ini adalah lumut hati atau hepaticeae ya. Terus sama, ini juga sama nih, lumut hati hepaticeae. Ciri khasnya apa? Dia itu lumut hati itu ada tumbuhan jantan, ada tumbuhan betina. Waktu itu kalau kamu masih ingat monoceus atau dioceus gitu, itu ciri khasnya karena dia beda, tumbuhan jantan, tumbuhan betina, begini. Ya. Nah, terus struktur ini mesti banget ingat. Yang mana tuh kaliptra, yang mana operculum, mana gigi peristom, Caulomela, apophysis, seta, mesti ingat. Oke, itu untuk lumut dan daurnya. Satu lagi tambahan, di lumut kamu juga mesti harus ingat peranannya. Oke, peranan lumut, coba langsung lihat aja di buku kalian, itu sudah ada kok tertulis di situ. Pertama ada sphagnum. Sphagnum buat apa tuh? Dia bisa digunakan untuk pembuatan kapas yang digunakan sebagai bahan pembuatan pembalut. Kemudian Marsantia polymorpha, ini lumut hati. Dan dia digunakan juga untuk mengobati penyakit hati. Radang hati, hepatitis, gangguan fungsi hati gitu ya. Nah, kalau fungsi lumut secara umum dia bisa buat vegetasi perintis.
atau pionir. Waktu ketika kita berbicara tentang ekologi, kita bicara tuh suksesi, yang suksesi primer yang butuh vegetasi perintis. Nah ini lumut itu bisa memulai suatu ekosistem nanti dari kondisi yang rusak total. Ya, jadi di lumut apa yang kita perlu tahu Bu? Cirinya. Terus apa lagi? Daur hidupnya. Daur hidup berarti di situ kamu ngerti tadi struktur urutannya, terus tahu mana fase gametofit, fase sporofit gitu ya. Kemudian berikutnya tadi contoh gambarnya, kemudian peranannya. Itu mesti ingat. Oke, lanjut kita ke paku. Paku juga itu juga sih yang ditanya nanti cirinya apa. Tadi ciri khasnya udah kita lihat, tapi kita lihat nih tambahannya. Oh ya, untuk lumut anak-anak, kan sebenarnya tadi kita udah lihat nih dari struktur ini deh. Bahwa berarti dia akarnya juga masih akar rhizoid, dia juga nggak pembuluh angkut. Maka nanti dia tergolong ke apa ya? Makhluk yang organnya belum jelas itu disebutnya apa ya? Ada yang ingat? Waktu itu saya kasih bantuan ingatan nih. Ada talus, ada kormus. Kalau organnya belum jelas itu yang mana? Yang talus atau kormus? Jadi supaya kalian jangan terkecoh dengan banyak istilah ya. Karena dia nanya banyak, otomatis banyak istilah yang harus kita keluarkan. Yang mana yang talus? Coba saya nanya ke Axel. Ya, Miss. Ya, talus itu yang kayak gimana sih? Atau kormus itu yang kayak gimana? Enggak. Kormus yang akar batang daun yang udah diketahui. Akar batang daun gimana? Kormus yang akar batang daun ya. Gimana akar batang daunnya? Kalau yang udah bisa dibedakan ya, Miss. Kalau talus itu yang belum bisa dibedakan ya bagiannya. Apanya yang belum bisa dibedakan? Yang belum bisa dibedakan. Habis lihat dari mana, Axel? Kok pemahamannya setengah-setengah itu? Lumayan sih, tapi kalau nggak ngerti keseluruhannya nanti jadi tetap aja bingung juga nih. Tadi Axel sebenarnya ngejelasinnya udah benar ya anak-anak, cuman belum dibikin nyatu gitu aja lah. Jadi kalau kormus itu adalah tumbuhan yang organnya sudah jelas. Jadi akar batang daunnya udah jelas. Contoh nih, kamu lihat mangga di depan rumah kamu. Ya kamu tahu dong yang mana batangnya, mana akarnya, mana daunnya, nggak sampai yang ini akar apa batangnya. Saking nggak jelasnya bentuknya. Nah itu kalau untuk yang kormus. Kalau talus itu organnya belum jelas. Itu biasanya dia tumbuhannya memang tumbuhan-tumbuhan yang mikroskopis. Ya, nah untuk lumut dia nggak kita bilang talus, tapi sebenarnya dia juga belum kormus. Waktu itu kita bilang dia apa? Dia adalah tumbuhan peralihan ya, Ormophyta peralihan. Tuh, jadi nanti jangan bingung kalau banyak istilah-istilah seperti itu keluar. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke paku. Berarti sekarang ciri paku apa aja? Tadi ini sudah kormus, sudah bisa dibedakan batang akar daun, sudah punya pembuluh angkut, Tracheophyta tadi ya. Terus akar batang di sini dia bilang ini akarnya serabut, batangnya begini. Itu maksudnya dia mau bilang bahwa dia sudah memiliki pembuluh angkut. Selain memiliki pembuluh angkut, dia menunjukkan bahwa ini sudah kormus. Ya. Lanjut. Kemudian di sini yang perlu kita pahami lagi apa? Ini nih, struktur-struktur ini. Struktur sorus itu seperti apa sih? Struktur sorus itu nanti, sorus itu kan kumpulan sporangium. Nah nanti dia dilindungi oleh jaringan muda. Ini kita sebut dengan indusium. Ya. Nah ini indusium tadi nih. Ya, yang melindungi sorus yang masih muda itu namanya indusium. Atau ini nih, yang melindungi sorus yang masih muda, ya.
Ini sporangiumnya, ada beberapa sporangium kita sebut dengan sorus kan. Nah ini indusiumnya. Jadi itu tolong dipahami nanti indusium itu apa, buat apa, bentuknya kayak gimana. Kemudian sporangium juga mesti dipahami ya, buat apa gitu. Strukturnya seperti apa. Nah ini dia. Sporangium di sini kita menemukan ada anulus. Nih. Anulus ini buat apa nih? Anulus ini untuk yang mengatur pengeluaran spora pada paku. Kalau di lumut kan yang ngatur pengeluaran sporanya gigi peristom. Kalau di paku itu anulus. Isinya apa ya? Spora. Terus di sini ada lip cell. Lip cell itu nanti dia yang bentuknya agak sedikit berbeda dan memang nanti ketika sporangium pecah dia yang sobek. Gitu. Dia yang pecah itu. Kemudian di sini ada dinding lateral. Jadi dinding lateral itu sebenarnya kayak bungkusnya ya. Lalu tangkainya ini namanya sporangiofor. Tolong diingat. Oke. Nah, sekarang kita ke metagenesis. Metagenesis ini saya akan minta kalian lagi. Siapa yang bisa menjelaskan metagenesis paku? Kalau ada yang masih ingat dengan jembatan keledainya lebih bagus lagi. Yang bisa jawab kasih poin ya. Saya masukin poinnya ke ekologi. Ekologi berarti langsung masuk ke perubahan juga. Lumayan. Dapat 1 tapi langsung untuk 2. Daur atau metagenesis paku. Dari apa menjadi apa? Fase gametofitnya apa? Sporofitnya apa? Yang dominan mana? Kalau kalian ingat jembatan keledainya mungkin lebih mudah. Ya, siapa yang mencoba? Poin. Saya mencoba, Mem. Silakan Fabi. Yang pertama itu dari spora dulu. Spora menghasilkan protalium ya. Bagus. Protalium ini menghasilkan antar iridium sama arke. Menghasilkan zigot. Dari zigot ini menjadi tumbuhan paku. Dalam paku terdapat sporangium ini nanti jadi spora. Bagus sekali. Thank you Fabi. Ya, benar ya. Jadi dari Ratazep, kalau kalian ingat kemarin jembatan keledai kita ya. Ratazep. Ratazep. Ya. Ra-nya adalah spora, ta-nya adalah protalium. Jadi nanti spora pada paku, jika jatuh di tempat sesuai akan menjadi protalium. Kemudian protalium lah nanti yang bisa menghasilkan gamet. Berarti fase gametofitnya protalium ya. Dia akan menghasilkan antheridium, archegonium, anther membentuk sperma, arche membentuk ovum, sehingga ketika dia melebur terbentuk zigot. Zigot kemudian akan berkembang menjadi embrio. Embrio kemudian menjadi paku. Nah, kalau sudah ada tumbuhan paku, berarti ini sudah akan menjadi dewasa sampai akan ada daunnya yang mengandung sporangium. Nah, sehingga sporangium pada tumbuhan paku itu yang kembali akan menghasilkan spora. Bisa ya? Nah, jadi kalau di sini ditanya siapa fase gametofitnya? Ya protalium. Ini fase gametofit. Waduh, gede banget. FG. No. Kemudian siapa fase sporofitnya? Ya paku itu sendiri. Fase sporofit. Yang mana yang dominan? Ya paku itu sendiri. Paku itu sendiri itu sebagai apa? Sebagai sporofit. Ya sudah. Berarti yang dominan apa? Fase sporofit. Jelas ya sampai di situ ya. Mau nanti dalam bentuk gambar, mau dia dalam bentuk siklus, semuanya mesti bisa. Nih kayak gini. Bisa ya? Oke, itu untuk paku, daur hidupnya paku. Saya masukin dulu nilai Fabi tadi. Walaupun masih remet lumayan ada peningkatan ya kan? Oke, itu untuk daurnya dan tadi sudah ngerti juga fase gametofit, sporofit dan fase dominannya. Kita lanjut lagi. Nanti di sini lah. Ya. Di paku selain tahu tadi ciri, terus tahu daur hidup tadi sama struktur yang tadi ya, struktur yang indusium itu mana, anulus itu mana gitu ya. Kalian juga mesti masih ingat yang namanya klasifikasi paku berdasarkan spora. Ada yang bisa menjelaskan klasifikasi paku berdasarkan spora? Ini juga dulu saya kasih di jembatan keledai. Satu kata bisa membuat kalian mengingat semuanya. Ayo yang mau nyoba. Poin. Banyak banget yang ke toilet. Emang ini jam-jam ke toilet ya?
Ada yang mau ambil kesempatan ini? Jenis-jenis paku atau klasifikasi paku berdasarkan sporanya. Tentu saya kasih juga tuh jembatan keledai untuk membantu kamu mengingat. Kalau di buku itu ada di halaman 169. Siapa tahu kalian nyatetnya di situ tuh. Ada yang ingat? Hitungan 3, kalau nggak ada berarti Angus ya. 1. Saya mau coba, Miss. Silakan. Tadi klasifikasi paku berdasarkan spora kan? Yes. Paku homospor, paku heterospor, sama paku peralihan. Contohnya masing-masing? Homospor contohnya paku kawat, paku heterospor contohnya paku rane dan manggi, paku peralihan contohnya paku ekor kuda. Tolong yang diingat dalam nama ilmiah ya. Oh, iya. Nama ilmiah. Masih ingat jembatan keledainya nggak, Jos? Kalau itu saya nggak ingat. Satu soal lagi kamu bisa jawab, kamu auto nggak remet. 1 soal lagi, mempersiapkan diri ya. Oke. Kamu tadi nilainya 73 kan? Iya, Miss. 1 soal lagi deh. Karena tadi ini memang udah benar tapi belum kena. Baru mau saya ganti lo tadi ini, tapi belum bisa. Oke, ada yang ingat waktu itu saya ngasihnya begini. Homo pengantin. Kok pengantin hebat. Tapi lemas. Ada yang ingat nggak? Tuh, waktu itu saya ngasihnya begini. Homo pengantin hebat tapi lemas. Apa itu maksudnya? Ya itulah contohnya. Homo itu maksudnya homospor. Contohnya L, Lycopodium. Makanya tadi saya bilang tolong diingat dalam nama ilmiah. Untuk yang ini ya. Pengantin itu peralihan. Contohnya Equisetum. Equisetum debil itu paku ekor kuda tadi. Hebat, heterospor. Contohnya siapa? Marsilia crenata, Selaginella. Ini ada di sini juga. Ini aja kamu ingat contohnya, sudah sangat membantu. Ya kan? Oke, itu dia klasifikasi paku berdasarkan spora. Kita lanjut. Sudah ya? Antara nggak nyatet ataupun kalaupun nyatet catatannya suka hilang-hilangan, nggak tahu nih kenapa pada nggak ada yang ingat. Oke, lanjut. Sekarang kita ke contohnya. Contoh dan peranannya langsung aja tolong lihat di bukunya. Ingat ya, untuk klasifikasi nanti pahami yang klasifikasi berdasarkan spora aja. Kalau klasifikasi yang kayak halaman 170 itu nggak usah. Paku purba, paku ini gitu-gitu nggak usah. Cukup yang salah satu aja, paku yang berdasarkan spora udah. Ya. Nah, untuk peranannya langsung buka halaman 177. Minta tolong bacain dong. Rafael kali ya. 177. Kami 177, Miss. Ya, bagian A dan B aja. Tapi nanti bacakan juga nama ilmiahnya ya. Yang bagian A dan B yang masalah teman paku, Miss. Yes, tumbuhan paku karena kita lagi mau lihat peranan paku. Yang A tanaman hias, saya paku rane atau Selaginella, paku serang burung atau Asplenium, simbar menjangan atau Platycerium, dan sublir atau Adianthum. Oke. Yang B bahan makanan atau sayuran, misalnya semanggi atau Marsilia crenata dan paku tiang atau Alsopia glauca. Thank you. Nah, itu nanti tolong kalian ingat. Tadi ada beberapa yang kita bacakan yang mana, entah yang mana pun itu, gitu ya. Yang pasti nanti ada peranan paku juga kita tanya. Nah, kita lanjut ke yang spermatopita. Selesai untuk lumut paku. Spermatopita, tumbuhan berbiji. Nanti di situ cirinya ada yang dibagi lagi menjadi 2, berbiji terbuka dan berbiji tertutup.
Yang berbiji tertutup dibagi lagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Coba langsung buka halaman 172. 172, kalau yang terbuka itu maksudnya apa? Terbuka itu berarti dia tidak terlindung oleh daun buah. Kalau tertutup berarti terlindung oleh daun buah. Jadi itu ciri khas tambahannya lagi selain ciri umum tadi. Oh, gimnos berarti tidak tertutup daun buah. Terus apalagi? Gimnos itu nanti antara penyerbukan dan pembuahan waktunya relatif lama. Itu juga ada di halaman 172 ya. Jadi tolong juga tetap membaca buku. Oke. Nah, kita lihat di gimnos waktu itu pun saya kasih jembatan keledai untuk mengingat contohnya. Ada yang ingat enggak? Miss, saya Silakan. papi, dame, Ya, apa itu? pakis, sinus, damar, melinjo, ginkgo biloba. Mantap. Tadi stand ya? Iya, Miss. Oke, bentar lagi saya catatkan. Ingatkan saya nanti ya. Jadi di tumbuhan berbiji terbuka ini, kamu ingat aja nanti, dan itu sudah akan sangat membantu kamu nanti melewati PH sih udah lewat ya, waktu itu juga saya udah kasih. PAT maksud saya. Ya, waktu itu saya udah bilang, gimnos itu divisinya ada 4, dan contohnya juga banyak sebenarnya, tapi paling nggak mewakili yang ini tolong diingat. Itu akan sangat menolong kalian nanti. Papi, dame, gila. Panya tadi adalah ya pakis, pinya adalah pakisnya di sini maksudnya pakis haji ya. Pakis haji, pinya adalah pinus, danya adalah damar, mi-nya adalah melinjo, gilanya adalah ginkgo biloba. Untuk golongan Untuk golongan tumbuhan berbiji, nanti kalaupun saya nanya-nanya contoh, saya ngeluarinnya dalam bahasa Indonesia. Jadi ya, perlukah diingat bahasa ilmiahnya? Perlu. Tapi mungkin nanti maksud saya supaya kamu nggak terlalu pusing, saya nanti ngeluarinnya dalam bahasa Indonesia. Ya, ini sudah mewakili divisi-divisi yang ada di gimnos. Coba kita lihat, let's see ya. Nah, gimnos itu, ini tadi ya cirinya tadi ya. Oh iya, satu lagi kalian mesti ingat kalau gimnos itu nanti dia memiliki strobilus, alat kelaminnya itu atau gametnya itu dihasilkannya oleh strobilus jantan betina kan. Nah, mana tadi itu? Di sini ada kayak ini ya beberapa perbedaan antara gimnos dengan angios ya. Nah, ini dia mewakili kelas-kelas yang ada pada gimnos. Cicadinae, perwakilannya siapa ya? Sikas rumpi. Sikas rumpi itu ya siapa? Pakis haji. Siapa lagi? Genetinae. Contohnya siapa? Genetum genemon itu melinjo. Terus siapa? Ginkgoinae. Contohnya siapa? Ginkgo biloba. Terus konifer. Konifer itu contohnya adalah Pinus mercusi dan damar. Damar itu Agathis alba. Nah, jadi makanya tadi saya bilang 5 contoh yang saya kasih ini sudah mewakili 4 kelas yang ada di gimnos. Ya, damar melinjo itu sama-sama di konifer. Oke, jelas ya? Jadi sudah sangat menolong kalian. Nah, kemudian angiospermae, ini tumbuhan berbiji tertutup. Berarti nanti dia sudah dilindungi oleh daun buah gitu ya. Nah, nanti di situ ada monokotil, dikotil. Masih mesti harus tahu apa bedanya monokotil dan dikotil. Ini mah dari SD juga udah belajar ya. Jangan sampai nggak tahu. Dari bentuk daunnya, dari akarnya, bunganya, dan seterusnya. Oke, terus, nah ini contoh-contoh monokotil dikotil juga perlu diingat. Kalau misalnya nanti kamu lihat nih, aduh nggak tahu lah, saya nggak hafal. Oke, memang kamu nggak mesti hafal semua, maka diingat tadi cirinya. Contoh misalnya kalau saya bilang jagung gitu misalnya, bayangin langsung bentuk daunnya kayak gimana kira-kira. Jadi itu akan membantu kamu. Oh, daunnya sejajar, berarti masuk monokotil gitu. Kalau misalnya kamu mau model ingat, ya paling nggak ingat yang nama-nama yang ada di sini dan juga di buku. Ya, yang mana yang masuk ke dikotil, mana yang masuk ke monokotil, mesti ingat. Ciri khasnya monokotil itu sih daunnya sejajar ya. Mungkin yang paling mudah dilihat daun sama bunga. Kalau akar kan mesti dicabut dulu, akarnya serabut. Ya.
Terus apalagi di sini kamu harus banget tahu pembuahan ganda. Masih ingat pembuahan ganda? Ya, pembuahan ganda itu pertama nih ya, ini yang jantan kan. Si nomor 3 ini inti vegetatif, nanti sampai di sini dia hilang. Maka nomor 2 inti generatif 1 ketemu dengan ovum, terbentuklah zigot, sifatnya diploid. Tahap berikutnya inti generatif 2, si nomor 1 ketemu dengan IKLS. Yang bagian S ini ya, inti kandung lembaga sekunder yang 2N, sehingga nanti terbentuk endosperm yang sifatnya 3N. Jangan lupa. Sudah, untuk lantai sudah selesai. Ada pertanyaan untuk lantai? Sambil saya cross check ya. Ya, selesai untuk lantai. Adakah yang mau ditanya? Masih ingat semuanya berarti ya, bagus. Nah, ini untuk animalia, seperti tadi saya bilang, mungkin 3 bab terakhir itu masih agak lebih fresh diingatan. Jadi ini kita bisa agak cepat aja, nggak usah saya tampilkan lagi. Poinnya misalnya ya, berikutnya itu, kita kan kemarin saya udah kasih tahu penekanan juga ya. Animalia yang kita keluarin cuma 4 kan, 4 filum. Cuman 3 yang cacing, Platyhelminthes, Hematalminthes, Annelida, sama Chordata. Jadi fokus ke situ ya, waktu pH kan juga kita ngeluarinnya itu. Misalnya apa? Cirinya. Platyhelminthes itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Oh, kemarin misalnya kalian lihat dari rongganya. Nih, sedikit membantu gini anak-anak ya. Saya share dikit deh. Buka dulu bukunya ya, buka dulu. Buka dulu bukunya ya, saya biar ambil minum dulu. Oh. Oke, untuk nanti animalia ini, oh iya saya langsung keluarin yang cacing aja, bentar, salah. Ada Hermes. Ya, untuk nanti yang animalia ini, palingan sedikit aja saya tekankannya, selebihnya nanti kita lihat-lihat sepintas saja. Jadi kan kemarin cacing itu ada 3 ya. Ada yang namanya Platyhelminthes, Hematalminthes, Annelida. Jadi kita bikin aja PNA. Platyhelminthes, Hematalminthes, Annelida. Nah, biar kita buat ciri yang kayak tadi yang membantu kita gitu loh untuk memudahkan memahami. Kita bisa bedakan mereka pertama berdasarkan rongga tubuh dia punya atau enggak gitu. Sebenarnya ini ciri ini sudah ada di setiap divisi, tapi bukan divisi filum karena ini hewannya. Cuman maksudnya ini biar udah langsung satu kesimpulan gitu ya. Nah, nanti untuk Platyhelminthes dia itu tidak punya rongga. Hematalminthes dia punya tapi semu. Annelida punya dan sudah sejati. Ya, punya dan sejati. Jadi yang nggak punya ini namanya apa tuh kemarin? Ini namanya acelomata. Ya, acelomata. Ini kalau kan A itu artinya tidak ya, tidak punya. Ini punya tapi semu namanya apa? Pseudocelomata. Terus kalau sejati yang udah punya dan sejati ya celomata. Begitu.
Itu berdasarkan rongga. Kemudian bentuk mungkin ya. Kita panjangin lagi dikit. Bentuknya itu kan juga ciri dasarnya lah ya. Kalau untuk platyhelminth test itu nanti dia bentuknya itu ya pipih. Ingat aja PO pipih. Kemudian nemathelminth test itu nanti bentuknya dia gilik. Gilik itu tuh kayak cacing perut itu, gimana ya bilangnya? Kayak agak lebih membulat lah gitu ya. Kemudian kalau yang Annelida ini gelang. Kan memang nama lainnya begini nih. Cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang. Itu sesuai dengan bentuknya. Nih, tolong dicatat. Ini akan membantu kamu nanti menjawab beberapa soal juga. Sudah ya? Oke, makanya sebenarnya waktu itu ketika belajar animalia kita udah pahami ini dulu kan, gilik itu apa sih, atau selomata itu kayak gimana, pseudo itu seperti apa, udah kemarin. Oke, kemudian itu ya, itu tadi ciri. Kemudian apa lagi? Kamu juga mesti mengingat gambar, ya. Misalnya, saya kasih gambar, contoh ini masuknya kemana ya, gitu. Kan platyhelminth test ada 3 kelas dong ya, Turbellaria, Trematoda, Cestoda. Kamu tahu dia masuk kemana? Oh, Turbellaria, oh Trematoda dan seterusnya. Atau kalau saya tanya lagi gambar ini misalnya, masuk kemana? Oh, ini adalah Trematoda. Ya, apalagi misalnya kalau kita nanyanya Cestoda, nih Cestoda kan juga kemarin beberapa kali kita keluarin gambarnya ya, cacing pita. Mesti ingat. Terus, jadi mewakili lah ya dari platyhelminth test, contoh-contohnya mewakili mesti tahu lah dari 3 kelas itu. Terus apalagi daur. Daur itu pasti dikeluarkan ya. Daur siapa misalnya yang di sini yang paling sering kita lihat? Daur fasciola hepatica. Masih ingat ya? Waktu itu saya kasih jembatan keledainya Tante Mira sportnan celananya melorot. Tolong nanti diulang lagi. Nah ini. Ya, yang ini. Terus daur siapa lagi? Daur si Taenia tadi, Texas. Masih ingat ya? Waktu itu ini saya buat jembatan keledainya untuk Taenia itu. Oh, kita terusin dulu deh. Yang kayak gini loh. Nah, yang ini. Kan kemarin kita sebutnya dia adalah Texas. Texas. Cuman kadang untuk sa ini bisa juga disebutnya O. Jadi kita bisa bikin Teoxas. Ya, garis set biar tahu pemisahnya di mana. Apa itu? Telur menjadi onkosfer atau heksakan nih. Nih udah ada di gambar saya ya. Telur nanti akan masuk ke dalam tubuh si sapi atau si babi, tergantung dia tainnya apa. Kalau saginata berarti sapi, solium berarti babi kan. Nah, jadi nanti ketika dia masuk ke dalam saluran pencernaannya, dia akan berubah menjadi larva onkosfer ataupun heksakan. Kemudian larva onkosfer atau heksakan ini akan bergerak ke otot atau dagingnya si sapi atau babi itu. Nah, ini namanya cysticercus. Kalau kita memakan daging sapi atau babi yang tidak dimasak sempurna, maka itu nanti kita bisa terinfeksi lagi Taenia. Taenia apa? Tergantung. Kalau makan sapi berarti Taenia saginata. Kalau makan babi berarti Taenia solium. Ya, itu untuk perbedaannya si saginata solium. Selain itu apa lagi? Kita ingat kemarin bedanya Taenia saginata solium berdasarkan rostellumnya. Yang punya rostellum kemarin siapa? Taenia solium. Itu kan waktu itu di pH juga saya udah keluarin ya. Tapi memang saginata itu lebih panjang. Tapi solium lebih berbahaya. Kenapa? Karena punya rostellum nih kemarin. Sehingga dia bisa merobek dinding usus inang. Itu untuk Taenia ataupun golongan-golongan dari platyhelminth test. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Ini masih ada nggak orang atau udah pada tidur nih? Masih lah ya. Oke, jadi saya tuh agak ini juga miris juga melihat maksud gini, memang sih nggak semua kamu bakal masuk ke bidang biologi, tapi hal-hal umum begini jangan lupa lah. Termasuk salah satunya beberapa kali saya pernah melihat TikTok gitu ya. Ada yang bilang gini, jangan makan babi karena di situ ada cacing pita. Ya kalau gitu sekalian aja dia juga bilangnya harusnya jangan juga makan sapi gitu.
Jadi kesannya kayak mau menunjukkan kepintaran, tapi kok kayak nggak lengkap gitu ya. Jadi saya sampai berpikir gini, apa murid saya juga kayak gini ya? Dia ngerasa dia paling ngerti, tapi ternyata dia jadi malah kayak kelihatan nggak taunya gitu loh. Jangan kayak gitu ya. Jadi maksudnya pahamilah, apalagi kan ini masih materi kalian saat ini, pahamilah secara menyeluruh. Kalau nanti kamu misalnya kuliahnya bukan di bidang ini, oke lah. Tapi kalau untuk sekarang ini masih bagian kamu, ini masih kayak yang sesuatu yang mesti kamu lahap dengan santai gitulah istilahnya. Ya. Itu sih dia dibuatnya dalam seolah-olah kayak bentuk apa ya, ajaran agama gitu, tapi ya ilmunya jadi kayak nggak dapet kok, jadi seolah-olah mau ngajarin orang tapi malah jadi kayak ilmunya dihilangin gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nematel test jili. Nah, yang mesti kalian ingat apa bedanya Ascaris lumbricoides jantan dan Ascaris lumbricoides betina. Yang betina itu lebih panjang ataupun lebih besar, yang jantan itu lebih kecil ya. Terus yang jantan ini ekornya atau ujung posteriornya bengkok ya, yang ujungnya bengkok itu jantan. Ingat aja nanti apa ya bilangnya, mungkin ini nggak enak sih, tapi ingatnya gini, cowok-cowok itu kan lebih banyak yang dia yang kayak jadi kecewek-cewekan, nah itu udah bengkok gitulah anggapnya gitu ya. Jadi di cacing jantan yang ujung posteriornya bengkok itu yang jantan, bukan yang betina. Jadi itu salah satu pembeda utamanya, ukurannya dan ujung posteriornya. Ya. Terus apalagi yang harus kita ketahui di situ, apa ya? Masuk kita ke yang berikutnya lah, ankylostoma, cacing tambang. Ini masuknya kan menembus jaringan kulit ya. Nah, jadi nanti kita harus tahu nih apa ya, cara pencegahan gitu lah. Supaya nggak kena apa ya, menggunakanlah misalnya kayak tadi kalau cacing perut supaya nggak kena ataupun supaya kita nggak terinfeksi ya jaga kebersihan. Kalau misalnya cacing tambang baik ankylostoma atau necator berarti ya menggunakan alas kaki. Kenapa? Karena dia menembus jaringan kulit gitu kan. Tuh, kemudian apalagi cacing kremi, enterobius. Itu juga jangan garuk-garuk gitulah ya. Kita udah habis ya. Tuh ya. Wuchereria bancrofti, cacing yang menimbulkan kaki gajah. Jadi ya usahakan nggak ada nyamuk itu ya, nyamuk culex. Kemudian yang Annelida yang bersegmen, ini ada 3 kelas kan, poli, oligo, hirudin. Jangan lupa ciri khasnya apa, berdasarkan saeta. Banyak atau tidaknya saeta sama contoh-contohnya masing-masing. Itu aja. Untuk yang apa bab terakhir pastinya masih ingat karena bahkan baru kemarin kan kita PH-nya. Ya, terima kasih anak-anak. Waktu kita sudah habis ya. Aduh maaf ya Bu Fal. God bless you semuanya. Semangat untuk PAT ya. Thank you Bu Fal. God bless you all. Love you. Aduh, terima kasih.